Ini berguna banget kalau adik-adik punya anak satu, kamu abis itu lahir lagi gitu. Untuk pengunjung pertama, tolong klik like, subscribe, dan notification ya. Insya Allah kontennya bermanfaat semua. Di episode sebelumnya, yaitu episode ini, gue udah pernah ngebahas bahwa zaman sekarang ini developer itu ngejual kafling untuk satu rumah itu lahannya makin kecil, dan makin kecil. Sampai 3 tahun yang lalu di pasaran itu umumnya 90-100 meter persegi, sekarang itu antara 50-60 meter persegi. Itu luas lahan ya, jadi luas bangunan nggak jauh beda dari situ. Gitu. Nah, obviously makin kecil rumah kita itu makin sulit ruang untuk tumbuhnya kan. Di episode sebelumnya gue udah mention bahwa kalau misalnya kita beli rumah dengan luas lahan 50-60 meter persegi, kemungkinan itu 10-15 tahun ke depan kita harus beli rumah baru lagi yang lebih luas. Kenapa? Karena luas segitu nggak bisa mensupport keluarga tumbuh. Dan pada akhirnya kalau misalnya kita udah punya anak 2, itu kita harus beli rumah lagi yang baru, yang mana mubazir gitu. Salah satu trik di mana kita bisa menambah luas rumah kita adalah dengan menggunakan loteng. Nah, kalau gue lihat di Indonesia ini loteng itu adalah satu komponen di rumah yang paling jarang dipakai. Sebenarnya sayang, padahal ada banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan loteng. Ini di sini gue udah bikin beberapa ilustrasinya kayak gambar anak kecil ya, sorry ya, karena gue bukan arsitek, gue teknik sipil. Tapi mudah-mudahan ini beberapa contoh yang gue gambarin memberikan inspirasi ya. Oke, pertama, loteng itu bisa kita pakai gudang, simple. Ya, kita nggak perlu banyak hal di situ. Kita cuma perlu tangga. Nah, tangganya itu bisa tangga yang geser. Jadi kita harus bikin. Nah ini jatuhnya custom sih. Jadi ini tangga seperti ini. Nanti kita tarik ke bawah. Jadi gini, seret gitu. Kebayang ya. Nah sebenarnya kalau misalkan di luar negeri sistem tangga seperti itu cukup awam sih, cukup umum. Tapi di Indonesia jarang sekali orang make. Gue kayaknya 15 tahun bergerak di bidang properti belum pernah ada gue ngeliat developer yang menggunakan sistem tangga seperti ini. But that's fine, nggak apa-apa. Nah, saran gue adalah pakai tangga seperti ini agar rapi. Kenapa? Karena kalau misalnya tangganya dibiarin kemana-mana gitu, atau nggak kita bikin tangga permanen kayak gini, itu pertama nggak elok. Kedua, bahaya buat anak-anak. Nanti anak-anak manja terus jatuh gitu kan. Lebih baik dibikin seperti ini, tangga lipat seperti ini. Dibikin mekanisme seperti ini. Nah setelah kita menginstal sistem tangga seperti ini, kita kan dapat akses tuh ke lotengnya. Ya udah, kita bisa naruh barang-barang di situ. Kita bisa barang-barang yang nggak pakai gitu. Nah, tambahan lagi di sini adalah selain tangga, kita juga harus menginstal listrik. Ya minimal lampu lah ya. Jadi kita nggak gelap-gelap banget di gudang. Anyways, oke. Itu untuk opsi pertama. Opsi kedua adalah menggunakan area loteng ini sebagai kamar tambahan atau ruang kerja kita. Kadang-kadang kalau misalnya kita pengen kerja terus nggak pengen diganggu gitu kan, kita butuh space, space pribadi gitu untuk kerja. Misalkan kita penulis atau arsitek gitu. Kita bisa menggunakan loteng ini. Tapi ini cara gampang. Tapi sebenarnya agak panas. Nah, ini cara-caranya untuk supaya nggak panas. Pertama, yang harus diinstal adalah tangga dengan sistem lipat itu. Ya, begitu kita udah masuk akses ke atasnya, hal pertama yang kita harus bikin adalah di salah satu sisi atapnya itu kita robek dan kita jadikan jendela. Dan kalau bisa jendelanya yang bisa dibuka, seperti itu tuh. Nah, kalau misalnya jendelanya udah bisa dibuka gini, udara itu bisa masuk. Dan jendela ini gunanya juga cahaya juga ya buat masuk gitu. Jadi jadi lotengnya tuh terang gitu. Nah, masalahnya adalah gini. Di atap ini itu kan
langsung kena sinar matahari ya. Jadi dia meradiasikan panas. Nah makanya itu di seluruh permukaan atapnya itu gue bikinin, lo memang harus menginstal peredam panas sih di situ. Coba aja ke tukang di toko material, dia udah ngerti kok insulasinya gimana gitu. Harus beli berapa gitu ya. Belinya kalau nggak salah meteran deh per meter persegi gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan jendela di sisi satu yang bisa dibuka, nah di sisi lainnya either kita bikin jendela juga atau kita bikin semacam exhaust, semacam ventilasi udara yang memanjang gitu. Jadi si airflow-nya enak gitu. Jadi udara bisa masuk dan udara bisa keluar. Jadi udara dingin bisa masuk mendinginkan si loteng, dan udara panasnya itu bisa keluar melalui exhaust atau kebalikannya gitu ya. Nah ini caranya kalau misalkan kita nggak pengen ngebobok si plafonnya. Nah sebelum gue pindah ke opsi lain, gue juga harus ngingetin bahwa opsi seperti ini tuh agak hati-hati ya. Kalau misalkan di bawahnya nggak ada kolom, itu nanti si plafonnya nanti melendut dan bisa hancur. Jadi pastikan di tengah-tengahnya ini ada kolom yang menyangga strukturnya, gitu. Oke. Nah, ini adalah opsi lain. Ini sebenarnya lebih oke sih. Jadi katakanlah di tengah-tengah rumah itu ada kolom penunjang ya, dinding yang naik ke atas. Nah, itu bisa menjadi penyangga struktur sih. Jadi kita bisa bikin ruangan di sana di lotengnya dan bisa jadi lebih aman. Jadi yang kita lakukan adalah kita bikin tangga, kemudian kita robek setengah dari plafonnya, ya, dan setengahnya lagi itu bisa jadi ruang kerja. Nah, kemudian kita bikin jendela yang bisa dibuka gitu ya. Jadi kalau ada lihat itu airflow bisa berjalan seperti ini. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya ini pasti nggak panas, pasti itu nggak akan panas. Itu kelebihannya. Kekurangannya adalah kita hanya menikmati setengah dari luas loteng itu. Ya kan, kenapa? Karena si setengah loteng lagi ya kita bobok gitu kan, gitu. Tapi ini juga lebih estetis sih sebenarnya. Jadi kelebihannya ada dua, aliran udara yang bagus dan estetika ya, gitu. Nah, ini hanya bisa dilakukan, sekali lagi gue ingetin karena gue teknik sipil, lu harus ada kolom penyangga ya. Kalau misalkan rumah lu nggak ada kolom penyangga di tengah, ini nggak bisa dilakukan. Oke. Nah, hal berikutnya yang kita bisa lakukan adalah kita expose aja. Jadi si plafonnya itu kita nggak usah pakai plafon, kita bilang developer plafonnya nggak usah dibikin nanti ya kelihatan tuh rangka baja sama rangka kayunya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita cat hitam atau cat putih gitu ya. Kemudian si mechanical electricalnya gitu, listriknya itu benar-benar harus dirapiin, pakai pipa, pakai penutup segala macam. Untungnya apa? Untungnya ini memberikan kesan luas sebenarnya. Karena kalau misalkan kalau misalkan kita ngelihat ke atas dan itu pendek tuh itu memberikan kesan sempit ya gitu. Tapi kalau misalkan luas rumahnya nggak seberapa, tapi ketika kita ngelihat ke atas gitu tinggi, itu memberikan kesan luas sih. Negatifnya sebenarnya itu kita nggak nambah space sebenarnya, hanya memberikan kesan luas gitu. Dan triknya di sini yang harus kita hati-hati, itu harus rapih banget sih emang mechanical dan electricalnya gitu. Kalau gue pribadi, gue make loteng sih. Jadi gue punya prinsip kalau misalkan gue udah bikin rumah atau beli rumah, setiap jengkal dari rumah itu harus memberikan manfaat bagi pemiliknya gitu ya. Jadinya setiap jengkal itu kalau bisa ada fungsinya, baik fungsi benar-benar fungsi atau fungsi mata, fungsi estetis seperti itu.
Nah, dengan menggunakan loteng ini, lo bisa menambah luas rumah lo minimal buat gudang, minimal. Atau nggak bisa nambah ekstra satu kamar gitu kan, yang kita bisa pakai sewaktu-waktu. Gitu. Ini berguna banget kalau adik-adik punya anak satu, kamu abis itu lahir lagi gitu kan. Terakhir tentang loteng adalah hati-hati di tangganya. Kalau punya anak kecil itu hati-hati banget. So gitu aja dari gue untuk episode ini, nggak terlalu panjang. Semoga memberi manfaat dan semoga memberi inspirasi untuk adik-adik untuk menambah luas di dalam rumah. Oke, klik like, subscribe dan notification. Leave a comment, tanya sama gue, berdiskusi sama gue di kolom komen, insya Allah gue balas. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, drop aja di komen, nanti gue akan filter. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.